Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat bernama Sa'ban radhiyallahu an. Kebiasaan Sa'ban ini kalau menunggu Nabi untuk imam, beliau ini duduk di pojokan. Bukan karena dia pengen tidur santai-santai, tidak. Tapi pengen berzikir kepada Allah sambil menunggu Nabi untuk mengimami sholat berjamaah. Dan agar tidak mengganggu orang lain, dan juga Sa'ban tidak merasa terganggu karena beliau sedang berzikir kepada Allah. Dan pada suatu hari Nabi mau mengimami sholat subuh, dan biasa Nabi melihat makmumnya gitu kan. Dan Nabi melihat di pojokan, biasanya ada Sa'ban, kok sekarang gak ada. Nabi nanya kepada sahabat yang lain, mana Sa'ban? Sahabat yang lain juga menjawab, saya tidak tahu wahai Nabi. Kalau begitu kita tunggu aja Sa'ban, karena memang perjalanan dari rumah Sa'ban menuju masjid itu kan membutuhkan waktu 3 jam, jadi lumayan lama. Kita tunggu, ternyata ditunggu lama juga belum datang. Karena takut kesiangan, akhirnya Nabi lanjut melaksanakan sholat berjamaah subuh. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Nabi mengajak sahabat-sahabatnya, ayo kita ke rumah Sa'ban untuk melihat keadaannya. Perjalanannya lumayan jauh dari masjid ke rumah Sa'ban. Pas sampai di rumah Sa'ban, Nabi mengucapkan salam assalamualaikum. Yang membuka pintunya adalah istrinya. Ditanya oleh Nabi bagaimana keadaan Sa'ban. Istrinya menangis bahwa Sa'ban telah meninggal subuh tadi. Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang diucapkan Sa'ban? Istrinya mengucapkan atau mengatakan 3 yang diucapkan oleh Sa'ban. Yang pertama, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa enggak yang baru? Yang ketiga, kenapa enggak semua? Maksudnya kenapa enggak lebih jauh? Karena Sa'ban ini perjalanan menuju masjid dari rumahnya itu kan 3 jam. Kalau bolak-balik kan 6 jam. Kalau misalkan mau melaksanakan sholat subuh berjamaah, misalkan sholat subuh berjamaahnya itu jam 4. Berarti Sa'ban itu kan dari rumah harus berangkatnya jam 1-an, perkiraan kan begitu. Jadi luar biasa gitu kan. Diperlihatkan pahalanya, ternyata langkah kakinya Sa'ban menuju masjid, perjalanannya Sa'ban menuju masjid, itu diberikan pahala oleh Allah yang luar biasa. Sampai-sampai Sa'ban pun bergumam sebelum menutup mata, kenapa enggak lebih jauh gitu. Yaitu perjalanan 6 jam bolak-balik, sekali pergi 3 jam aja pahalanya luar biasa gitu. Jadi Sa'ban menyesal karena pengen kenikmatannya ditambah gitu. Dan yang kedua, kenapa enggak yang baru? Sa'ban ini kebiasaannya kalau mau sholat menuju masjid, karena perjalanannya kan lumayan jauh, butuh waktu 3 jam dan melewati padang pasir ya. Kalau ada angin tentu debunya seperti apa gitu kan, pasti akan mengenai bajunya sehingga yang tadinya bersih jadi kotor. Makanya Sa'ban sudah terbiasa memakai baju rangkap. Jadi di pertama Sa'ban itu memakai baju baru gitu kan, dan yang keduanya untuk rangkap di luarnya baju lama. Jadi Sa'ban ini diperlihatkan oleh Allah kenikmatannya sebelum menutup mata. Makanya dia bergumam, kenapa enggak yang baru? Baju yang lama aja itu luar biasa gitu kan pahalanya gitu kan di sisi Allah. Kenapa bisa begitu? Karena pada suatu hari gitu kan mau melaksanakan sholat subuh, Sa'ban ini bertemu dengan seorang yang fakir sekali, tidak punya baju, menggigil kedinginan, dan diberikan baju yang dipakai Sa'ban, baju yang di luar, dipakaikan kepada laki-laki tersebut dan diajaklah sholat berjamaah. Dan Sa'ban diperlihatkan pahalanya sebelum menutup mata. Yang baju bekas aja, baju lama gitu kan, pahalanya kenikmatannya luar biasa.
Makanya Sa'ban bergumam, kenapa enggak yang baru gitu. Dan kenapa yang ketiga, kenapa enggak semua? Sa'ban pada waktu itu sedang keadaan lapar, mau makan, hanya punya sepotong roti. Ada orang fakir yang minta-minta, diberikanlah roti tersebut. Jadi dipotong sebagian untuk Sa'ban, sebagian untuk orang fakir tersebut. Dan sebelum menutup mata, diperlihatkan oleh Allah kenikmatan atau balasan dari perbuatan Sa'ban. Sa'ban makanya bergumam, kenapa enggak semua? Karena sepotong roti aja sampai segitunya pahalanya, kenikmatannya atau balasannya gitu. Ini pelajaran berharga gitu buat kita. Sa'ban itu menyesalnya karena ingin ditambah kenikmatannya. Kalau kita kan nggak tahu, yang jangan nauzubillah min dzalik gitu ya. Kita malah menyesalnya, kenapa ya saya di dunianya meninggalkan sholat. Coba kalau saya nggak ninggalin sholat, saya nggak mungkin ngelihat siksaan kayak gini. Jangan-jangan misalnya kayak gitu. Nauzubillah ya, jangan sampai, karena dosa dan kemaksiatan itu tidak hanya meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, berbuat zina, berbuat judi, minum khamr, ya banyak gitu kan. Jangan-jangan kita menyesalnya, coba ya saya berbuat baik ya di dunia, saya tuh di dunianya berbuat jahat aja, makanya diperlihatkannya seperti ini. Jangan-jangan nyesalnya karena diperlihatkan siksaan demi siksaan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Semoga Allah menuntun kita semuanya agar tetap istiqamah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Sa'ban agar kita betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan solih untuk perjalanan kita nanti di akhirat yang panjang waktunya, lebih panjang daripada waktu di dunia.